Kebanyakan olahraga memiliki bentuk serta desain lapangannya masing-masing, tak terkecuali sepak bola. Perbedaan paling mencolok antara bentuk lapangan sepak bola dengan lapangan olahraga lainnya terletak pada garis lapangan. Lalu, apa tujuan garis lapangan sepak bola itu sendiri? Lapangan sepak bola umumnya terbuat dari rumput natural, sintetis, atau campuran dengan ukuran 105 kali 68 meter, jika merujuk pada standar FIFA. Lapangan ini dibentuk sedemikian rupa dengan penambahan beberapa garis-garis tertentu, yang tentu saja memiliki tujuannya masing-masing. Berikut akan mengulas mengenai apa saja fungsi garis lapangan sepak bola. Garis pinggir atau touchlines. Lapangan sepak bola memiliki dua jenis garis pembatas yang membuatnya berbentuk persegi panjang. Laws of the Game FIFA telah menerapkan standar terkait garis-garis ini. Dua garis yang paling panjang dengan ukuran minimum 90 meter dan ukuran maksimum 120 meter disebut touchlines. Garis ini menjadi penanda panjang sebuah lapangan. Kedua garis touchlines harus memiliki panjang yang sama satu sama lain. Tujuan garis lapangan sepak bola ini ialah sebagai penentu tepi pinggir area bermain. Jika bola keluar melewati touchlines, maka lemparan ke dalam akan dihadiahkan kepada tim yang tidak menyentuhnya terakhir. Garis pinggir lapangan ini juga menjadi posisi berdiri dua hakim garis selama pertandingan. Garis akhir atau goal lines. Dua garis yang lebih pendek dengan ukuran minimum 45 meter dan ukuran maksimum 90 meter disebut goal lines atau end lines. Garis ini menjadi penanda lebar sebuah lapangan. Kedua garis goal lines harus memiliki panjang yang sama satu sama lain. Tujuan garis lapangan sepak bola ini ialah sebagai penentu tepi akhir area permainan. Sementara goal lines menjadi tempat di mana gawang berada. Kedua tiang gawang ditanamkan tepat di atas garis akhir lapangan ini. Bola yang masuk ke dalam gawang harus sepenuhnya melewati goal lines terlebih dahulu agar dianggap sah sebagai gol. Kemudian, jika bola keluar lapangan melewati goal lines, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, goal kick akan diberikan jika yang terakhir menyentuh bola adalah tim yang menyerang gawang di goal lines tersebut. Kedua, corner kick akan diberikan jika yang terakhir menyentuh bola adalah tim yang mempertahankan gawang di goal lines tersebut. Tendangan pojok dilakukan di area sudut lapangan yang menjadi titik temu antara touchlines dan goal lines. Terdapat 4 spot tendangan pojok dalam sebuah lapangan sepak bola, yang masing-masing ditandai oleh sebuah bendera serta tanda seperempat lingkaran dengan radius 1 meter. Masih terkait garis akhir lapangan, garis ini juga saat ini berfungsi sebagai pembatas posisi berdiri kiper saat tendangan penalti akan dilakukan. Jika seorang kiper melewati garis ini sebelum tendangan dilakukan, maka penalti wajib diulang. Garis tengah atau halfway line. Tepat di tengah lapangan sepak bola terdapat sebuah garis yang memanjang mengikuti lebar lapangan, atau biasa disebut halfway line. Tujuan garis lapangan sepak bola ini ialah membagi lapangan menjadi dua bagian atau sebagai pemisah antara area tim yang satu dengan tim yang lainnya atau bisa disebut two ends of the pitch. Lingkaran tengah atau center circle. Pada halfway line terdapat sebuah lingkaran dengan radius 9,15 meter. Tujuan garis lapangan sepak bola berbentuk lingkaran ini ialah sebagai penanda jarak minimum pemain lawan ke bola sebelum kick-off dimulai. Di dalam center circle, terdapat sebuah tanda kecil yang tepat berada di tengah lapangan. Center spot menjadi tempat bola diletakkan sebelum kick-off dimulai. Kotak penalti atau penalti box. Kotak penalti terletak pada area bertahan masing-masing tim. Selain dikenal sebagai penalti box, area ini juga tidak jarang disebut sebagai 18-yard box. Garis yang membentuk kotak penalti tersambung dengan goal lines. Ia memiliki panjang 16,5 meter dan lebar 42 meter. Jika tim bertahan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti, maka lawan mereka berhak memperoleh hadiah penalti.
Eksekusi penalti dilakukan dari titik penalti atau juga sering disebut titik putih. Titik ini berjarak 11 meter dari goal line dan sejajar dengan bagian tengah gawang. Selain itu, kotak penalti juga menjadi satu-satunya area di mana penjaga gawang tim yang bertahan boleh menyentuh bola. Jika kiper menyentuh bola di luar kotak penaltinya, maka hal ini akan berujung pada pelanggaran. Penalti arc. Sebuah garis berbentuk setengah lingkaran yang tersambung dengan kotak penalti disebut sebagai area penalti arc. Meskipun bukan bagian dari area kotak penalti arc punya peran saat proses tendangan penalti dilakukan. Selain tidak boleh berada di dalam penalti box, pemain-pemain yang bukan merupakan penendang penalti juga tidak boleh masuk ke dalam arc. Tujuan garis lapangan sepak bola yang menyerupai huruf D ini dibuat untuk menjaga pemain yang berada di belakang eksekutor penalti tetap berjarak 10 yard dari titik penalti. Goal area. Di dalam kotak penalti 18 yard, terdapat sebuah area berbentuk persegi panjang yang lebih kecil yang dikenal dengan sebutan goal area atau 6 yard box. Kotak ini memiliki panjang 6 yard dan lebar 20 yard. Seperti halnya penalti box, garis goal area juga tersambung langsung dengan goal line. Area 6 yard box umumnya menjadi tempat di mana bola diletakkan saat goal kick akan dilakukan.